Terima kasih Pak Menteri, Bapak-Bapak Menteri, Pak Menko, selamat sore. Saya ingin menambahkan data sebelum ada dua peraturan OJK baru terkait dengan keuangan syariah. Tapi saya ingin menambahkan data terkait dengan DIRE yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan. Sebetulnya DIRE ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2007, ya, tapi tidak pernah berkembang, ya, karena salah satunya masalah pajak, ya. Jadi kalau ditanya sudah berapa sekarang DIRE di Indonesia, baru satu, ya, dan itu pun masih kecil, ya. Oleh karena itu dengan potensi yang ada dan dengan cakupan yang lebih luas, kemudian tadi sudah disampaikan ada pajak berganda dihapuskan, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendorong. Seperti diketahui aset-aset Indonesia kemudian didirekan di Singapura terutama dan kemudian dijual di sana, ya. Hitungan kasar saya jumlah aset Indonesia itu yang sekarang dijual di sana itu lebih dari 30 triliun, ya. Jadi kalau nanti tentu saja ada pemain-pemain lain yang akan mendirekan asetnya dan dijual di Indonesia, saya kira potensi pajak juga akan sangat besar dan juga sekaligus mendorong tumbuh kembangnya industri infrastruktur dan properti real estate, ya. Karena kemudian sumber pembiayaannya menjadi lebih besar, ya, dan ini saya kira kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan seterusnya. Yaitu saya kira tambahannya. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah karena juga akan memperdalam pasar modal kita di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan peraturan baru terkait dengan perbankan syariah, ya. Ini paket kelima karena nanti ada lagi paket-paket selanjutnya tentu saja nanti akan menyusul inisiatif-inisiatif lain. Kenapa perbankan syariah? Karena dari 4 paket yang sudah jalan ini kita belum menyinggung peran dan potensi yang ada di industri keuangan syariah. Saya kira sejalan dengan komitmen pemerintah untuk juga mendorong tumbuh kembangnya industri keuangan syariah dan industri ini dari tahun ke tahun tumbuhnya juga sangat cepat. Nah, oleh karena itu kita ingin memberikan ruangan yang lebih besar, terutama memang dalam 1 tahun terakhir ini sama-sama dengan industri keuangan lain dihadapkan dengan tantangan yang juga tidak kecil. Peraturan pertama yang diterbitkan yaitu pertama terkait dengan relaksasi pengeluaran produk dan aktivitas bank syariah, ya. Jadi kami ingin menyederhanakan mekanisme perizinan dan pelaporan bagi produk-produk perbankan syariah. Ya, tentu saja sesuai dengan semangat dan spiritnya menyederhanakan. Oleh karena itu perizinan tidak perlu lagi minta izin dalam artian harus mengirim surat, karena produk-produk perbankan syariah itu nanti akan dikodifikasi di dalam satu buku, sehingga sepanjang produknya sudah ada kodifikasinya mestinya tidak perlu izin lagi, tinggal lapor saja, ya. Ini yang penting dan kodifikasi ini sudah kita siapkan, sehingga dengan demikian perbankan syariah yang ingin mengeluarkan produk-produk baru pada dasarnya tinggal lapor saja, kira-kira seperti itu. Nah, demikian juga produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan pegadaian, terutama gadai emas yang dilakukan oleh perbankan syariah. Ini kita juga sudah atur kembali dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan juga sekaligus ruangan untuk tumbuh dan berkembang yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan syariah, karena banyak masyarakat di bawah itu suka nyimpen emas yang kecil-kecil itu. Dan kadang-kadang tentu saja emas ini bisa membukakan akses keuangan kalau emas ini dibawa ke pegadaian, kan kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kemudian peran perbankan syariah tentu saja akan melengkapi peran pegadaian, ya, dalam rangka membuka akses keuangan terutama bagi para pemilik emas maksudnya logam emas, ya, yang kecil-kecil itu, ya. Jadi ini penting, ini yang saya kira penting. Nah, kemudian peraturan yang kedua ini terkait dengan juga
semacam penyederhanaan di dalam terkait dengan pembukaan jaringan kantor, ya. Dari perbankan syariah termasuk dimungkinkan sekarang jaringan induknya yang konvensional itu bisa dipakai oleh perbankan syariah yang jadi anaknya. Ya. Nah, oleh karena itu ini nanti bank syariah tidak mesti harus buka cabang. Sekarang induknya sudah ada di mana-mana dan induknya itu kemudian bisa jualan produk keuangan syariah. Ya. Sehingga dengan demikian tentu saja ini juga ingin mendorong efisiensi dan kemudian dengan efisiensi yang lebih baik kita harapkan tentu saja nantinya harga, tingkat suku bunga dan lain sebagainya juga bisa lebih affordable bagi masyarakat. Ya. Saya kira itu intinya, akan segera kita sosialisasikan lebih detailnya mulai minggu depan ini agar semua bisa dipahami oleh masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, yang terakhir supaya terminologinya sama, karena seringkali saya lihat paket kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah sama, tapi beberapa rekan-rekan menulis dalam angle yang berbeda. Yang pertama, tadi tentang reevaluasi aset. Yang kedua, menghilangkan pajak berganda, dana investasi, real estate, properti, dan infrastruktur. Intinya itu. Dan yang terakhir tadi adalah hal yang berkaitan dengan deregulasi, terutama di bidang perbankan syariah. Jadi pemerintah pada saat ini mengumumkan 3 aturan baru yang berkaitan dengan paket deregulasi yang kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gub, terima kasih. Ya, demikianlah tadi penyampaian paket kebijakan ekonomi jilid kelima yang secara sederhana juga terakhir sudah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun memang kita dapat simpulkan ada beberapa poin yang menjadi poin dari paket kebijakan jilid 5, diantaranya itu pemotongan tarif PPh khususnya bagi perusahaan ataupun juga korporasi yang akan melakukan revaluasi aset. Sehingga tidak langsung itu dapat mendorong sejumlah perusahaan BUMN ataupun juga korporasi untuk melakukan revaluasi aset yang dimana manfaatnya dapat meningkatkan kapasitas dan juga performa perusahaan. Poin lainnya yang kemudian menjadi pertimbangan yang dimasukkan dalam paket kebijakan jilid kelima dalam hal ini yaitu penghilangan pajak berganda yang akan hadir dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang diperuntukkan bagi perusahaan yang akan memasukkan dana investasinya baik itu dalam bentuk real estate ataupun juga infrastruktur. Selain itu juga sempat disampaikan dari OJK ada beberapa deregulasi yang akan dilakukan oleh perbankan syariah, diantaranya itu relaksasi penyediaan aktivitas ataupun juga produk dari bank syariah sendiri. Selain itu juga akan mendukung sejumlah masyarakat kecil yang memang akan menggadaikan hartanya dalam bentuk emas yang ini nantinya bisa melapangkan akses keuangan baik dari pihak perbankan sendiri dan juga masyarakat. Dan demikianlah breaking news Berita 1 News Channel. Sampai jumpa.